Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Here I want to give you an interesting information for you who are looking for an information about the LPDP scholarship. LPDP is lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, memang seperti itu sobat-sobat semuanya ya. Pada saat teman-teman itu ingin mencari beasiswa S2 atau S3, itu harus belajar bahasa Inggris dulu ya. Nah, di sini kita akan membahas kupas tuntas tentang beasiswa yang sekarang ini sedang dibuka, yaitu beasiswa yang sangat bergengsi dari Kementerian Keuangan. Apalagi kalau bukan LPDP. LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk membiayai pendidikan kalian yang ingin mencari beasiswa untuk kuliah dan S2 serta S3. Nah, tahun ini LPDP itu membiayai bagi sobat-sobat semua yang ingin mengejar beasiswa S2 dan S3, yaitu melalui program Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia atau BPUD. Tentunya bagi sobat-sobat yang masih dalam fresh graduate, itu berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik itu S2 maupun S3, dengan dibiayai oleh pemerintah. Nah, kalian masih punya banyak kesempatan. Tidak seperti saya ya, bagi seorang ASN itu selalu terikat dengan instansi dan aturan. Bagaimanakah kriteria dan pembahasannya? Simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Nah, hari ini kita akan membahas tentang beasiswa LPDP ya sobat semuanya. Yang mana beasiswa LPDP untuk tahun 2020 ini sudah buka ya sejak 2 hari yang lalu. Dan ingat, untuk pendaftaran beasiswa LPDP tahun ini berlangsung hanya 15 hari ya. Bagi sobat semuanya yang berniat untuk bergabung ke LPDP, segera saja mempersiapkan berkas dan lanjut untuk mendaftar ya. Oke sobat semuanya, kira-kira LPDP yang pada saat ini dibuka itu gimana sih? LPDP itu berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP menyelenggarakan program beasiswa magister atau doktor untuk putra-putri terbaik Indonesia. Nah, kemudian apa itu beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia atau PTUD? Beasiswa PTUD diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang telah memperoleh letter of admission atau acceptance unconditional dari perguruan tinggi peringkat utama dunia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan juga doktor. Seperti apa kira-kira skema beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia ini? Beasiswa PTUD diberikan untuk jenjang pendidikan, yaitu yang pertama, magister program 1 gelar atau single degree dengan durasi studi paling lama 24 bulan, dan juga untuk doktor program 1 gelar atau single degree dengan durasi studi paling lama 60 bulan. Seperti apa kriteria pendaftar beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia? Nah, yang pertama, pendaftar beasiswa ini hanya memilih satu perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan LOA ya, atau Letter of Acceptance Unconditional ya, tanpa syarat, yang diunggah pada aplikasi pendaftaran. Pendaftar BPI PTUD belum memulai studi dan hanya diizinkan memulai studi pada tahun 2021. Pendaftar BPI PTUD yang memiliki LOA unconditional dengan waktu mulai studi pada tahun 2020 wajib menunda studi dan memulai studi pada tahun 2021, serta melampirkan surat keterangan menunda memulai studi dari perguruan tinggi peringkat utama dunia yang diunggah bersamaan dengan LOA unconditional. Kemudian apa saja komponen biaya yang nanti akan diberikan? Yang pertama tentunya biaya pendidikan ya, mencakup biaya pendaftaran, kemudian biaya SPP atau tuition fee, kemudian tunjangan buku, biaya penelitian tesis dan disertasi, biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional. Kemudian juga akan mendapatkan biaya pendukung ya sobat semuanya, yaitu yang pertama ada transportasi, aplikasi visa atau residence permit, kemudian asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat, tunjangan keluarga. Ini adalah untuk khusus yang dokter. Apa saja persyaratan umum pendaftaran beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia? Nah, persyaratan umum beasiswa PTUD adalah sebagai berikut ya. Yang pertama tentunya warga negara Indonesia, kemudian telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau D4
atau sarjana S1 untuk beasiswa yang kalian ingin menuju ke magister atau S2. Kemudian program magister S2 untuk beasiswa doktor atau diploma 4, sarjana S1 langsung doktor dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh BAN PT, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri atau perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi. Kemudian tidak sedang ongoing ya, atau telah menempuh studi degree atau non-degree program magister ataupun doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Melampirkan surat rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, surat rekomendasi dari akademisi dan dari atasan bagi yang sudah bekerja ya. Kemudian surat rekomendasi dari 2 akademisi bagi yang belum bekerja. Kemudian beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, kelas eksekutif ini nggak termasuk. Kelas khusus, kemudian kelas karyawan, kelas jarak jauh, kemudian kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, atau kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Kemudian mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Kemudian menulis personal statement, menulis rencana studi untuk magister atau proposal penelitian untuk dokter, menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Apa saja persyaratan khusus pendaftaran beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia? Nah, persyaratan khususnya untuk PTUD ini adalah yang pertama, kalian harus mengunggah LOA unconditional ya, atau Unconditional Letter of Acceptance dari perguruan tinggi tujuan pada aplikasi pendaftaran sesuai dengan daftar perguruan tinggi peringkat utama dunia yang ditentukan LPDP. Kemudian pendaftar beasiswa PTUD yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi tujuan atau program studi tujuan. Bersedia menandatangani surat pernyataan sebagai berikut ini ya. Nah, nanti akan saya lampirkan. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar paling lambat ini adalah pada 31 Desember tahun pendaftaran, yaitu pendaftar jenjang pendidikan magister paling tinggi adalah 35 tahun, kemudian pendaftar jenjang pendidikan dokter paling tinggi adalah 40 tahun. Mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ITS PT Akademik atau IELTS dengan ketentuan sebagai berikut. Pendaftar program magister luar negeri, skor minimalnya itu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya, TOEFL IBT-nya 80, kemudian PT akademiknya adalah 58 atau IELTS-nya adalah 6,5. Pendaftar program dokter luar negeri, sekolah minimal kemampuan bahasa Inggrisnya, TOEFL IBT-nya adalah 94, PT akademiknya 65 atau IELTS-nya adalah 7,0. Mengunggah surat keterangan menunda memulai studi dari perguruan tinggi peringkat utama dunia ke tahun 2021 bagi pendaftar yang memiliki LOA unconditional dengan waktu mulai studi pada tahun 2020. Kapan pendaftaran dan seleksi beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia? Pembukaan pendaftaran beasiswa adalah tanggal 6 Oktober 2020. Penutupan pendaftaran adalah 20 Oktober 2020. Seleksi administrasi 21 Oktober sampai 1 November 2020. Pengumuman hasil seleksi administrasi 2 November. Seleksi substansi 4 sampai 20 November 2020. Pengumuman hasil seleksi substansi 4 Desember 2020. Bagaimana cara mendaftarnya? Yang pertama, mendaftar secara online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP yang beralamatkan ini ya, beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Nah, di sana kalian harus membuat akun dulu sobat semuanya. Jika belum bisa membuat akunnya, silahkan ikuti panduan yang ada di deskripsi ya. Melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Apa saja proses seleksi beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia? Yang pertama, proses seleksi beasiswa PTUD adalah sebagai berikut ya. Seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi. Nah, catatan. LOA unconditional itu apa sih? Nah, itu adalah surat resmi dari perguruan tinggi atau official admission yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima di perguruan tinggi dengan tanpa persyaratan lagi yang memuat nama lengkap,
jenjang studi, program studi, serta intake study. Loa unconditional yang diunggah harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perguruan tinggi dan program studi harus sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran. Kemudian intake study harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPDP terkait perkuliahan yang paling cepat yang diizinkan. Jika intake perkuliahan yang tercantum pada loa unconditional yang diunggah tidak sesuai ketentuan, maka wajib melampirkan surat defer atau penundaan dari perguruan tinggi yang menerbitkan loa. Dokumen apa saja yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftaran beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia? Yang pertama, biodata diri. Ini adalah secara online form ya. Kartu tanda penduduk atau KTP adalah kalian unggahan dokumen. Ijazah S1 atau S2 asli atau legalisir atau SKL, surat keterangan lulus, ini adalah dalam bentuk unggahan dokumen. Transkrip nilai S1 atau S2 ini adalah asli atau legalisir unggahan dokumen. Sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan yang masih berlaku ini adalah asli ya, unggahan dokumen. Kemudian letter of acceptance atau unconditional loa ini yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi serta program studi yang dipilih dalam bentuk unggahan dokumen. Surat pernyataan sesuai format LPDP ini adalah bermaterai dalam bentuk unggahan dokumen. Surat rekomendasi dari akademisi 1 yaitu unggahan dokumen. Surat rekomendasi akademisi 2 bagi yang belum bekerja atau atasan, pimpinan, lembaga, perusahaan bagi yang sudah bekerja dalam bentuk unggahan dokumen. Surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja, ini dalam bentuk unggahan dokumen. Personal statement, ini adalah online form. Rincian rencana studi atau khusus magister nih, online form. Proposal penelitian, ini adalah khusus doktor dalam bentuk online form. Serta komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi dalam bentuk online form. Rencana studi ini adalah khusus magister ya, 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, di sini kalian deskripsikan rencana studi dan per semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Deskripsikan topik apa yang akan saudara tulis dalam tesis nanti. Deskripsikanlah aktivitas di luar studi yang akan kalian lakukan, melampirkan daftar silabus studi dan atau kuliah studi lapangan field study yang mengeluarkan biaya tambahan jika dibiayai oleh LPDP. Deskripsikan rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan institusi asal maupun pembangunan nasional. Hanya satu dari pilihan perguruan tinggi dan prodi yang dipilih. Kemudian seperti apa sih format komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, rencana studi dan proposal penelitian? Nah, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi dalam bentuk 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, kalian deskripsikan diri kalian, kemudian deskripsikan masalah urgen yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda, dan solusi penyelesaiannya kira-kira apa yang kalian tawarkan. Kemudian kalian deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu dan Anda dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi itu. Kalian deskripsikan mimpi kalian tentang Indonesia di masa depan. Nah, kalian deskripsikan peran apa yang akan kalian lakukan. Kalian deskripsikan cara kalian mewujudkan mimpi itu. Nah, proposal penelitian untuk khusus dokter ini 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, inilah pemuat judul penelitian. Ini adalah kalian tuliskan judul penelitian ya. Kemudian latar belakangnya kalian uraikan secara singkat topik isu yang ingin kalian teliti dan mengapa signifikan untuk Anda teliti. Perumusan permasalahan, statement of problem. Kemudian kalian di sana uraikan secara singkat ya apa yang telah kalian ketahui, topik isu, kemudian kalian diskusikan secara ringkas mengapa itu perlu diteliti ya. Kemudian pertanyaan dan tujuan penelitian, kalian rumuskan tujuan pertanyaan penelitian. Kelogisan atau rasionale. Nah, kalian jelaskan bagaimana pertanyaan tersebut itu mendukung topik isu besar yang kalian angkat dalam latar belakang penelitian. Kemudian metode dan desain. Nah, kalian jelaskan bagaimana kalian akan mengumpulkan data dan mengapa, bagaimana caranya ya. Kemudian signifikansi atau manfaatnya, itu kalian deskripsikan secara umum, kira-kira penelitian yang kalian usulkan itu berguna baik secara teoritis maupun praktis. Nah, kemudian jangan lupa kesimpulan dan juga saran.
Kalian deskripsikan secara umum bagaimana program penelitian yang kalian usulkan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Dan daftar pustaka ya. Nah, kemudian lampiran ini nanti kalian unduh di deskripsi ya teman-teman. Yang pertama itu ada contoh format surat rekomendasi, kemudian format surat pernyataan termaterai, kemudian daftar perguruan tinggi beasiswa PTUD tahun 2020, kemudian contoh sertifikat bahasa atau PTA akademik. Jadi nanti kalian silahkan lihat daftar perguruan tinggi yang ada di deskripsi dengan cara mengunduh lampiran di deskripsi. Kalian pastikan apakah tempat kalian mendaftar kuliah S2 atau S3 saat ini itu termasuk dalam perguruan tinggi beasiswa PTUD ini. Kemudian contoh sertifikat bahasa IELTS, kemudian contoh sertifikat bahasa TOEFL EBT, bisa juga kalian unduh formatnya contohnya. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.